Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IMRAT yang merupakan singkatan dari Introduction, Method, Result, dan Diskusi. IMRAT ini merupakan format standar atau kebutuhan standar untuk penulisan artikel penelitian ilmiah. Jadi artikel penelitian ilmiah yang baik harus mengandung IMRAT yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah introduction, menjelaskan latar belakang penelitian dan alasan mengapa penelitian dilakukan. Pertama, orang akan membaca latar belakang ini. Ya, latar belakang kita buat yang menarik, membandingkan dengan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang kita bahas ini. Jadi ini harus dibuat menarik, yang singkat dan menarik, gitu ya. Isinya adalah penjelasan tentang masalah dalam penelitian ini atau pertanyaan penelitian. Tapi sekali lagi, tolong dibuat dalam kata atau dalam kalimat yang menarik gitu, yang menantang gitu ya. Latar belakang teoritis atau konteks yang relevan. Jadi keadaannya seperti apa? Misalnya murid saya mengerjakan transportasi di tambang. Transportasi di tambang itu berbeda dengan transportasi di jalan umum. Karena di tambang ya orang muter-muternya di situ saja. Kalau di jalan umum itu kita pergi jalur A, jalur B, jalur C. Perbedaan yang lain di tambang itu dibangun oleh perusahaan tambang. Kalau di jalan umum itu dibangun oleh pemerintah. Karena dibangun oleh perusahaan tambang itu sendiri, kalau perusahaan tambang memperbaiki, maka akibatnya jalannya akan lebih baik, lebih cepat, lebih menguntungkan perusahaan. Itu perbedaan antara penelitian biasanya di jalan umum dengan penelitian di tambang, gitu ya. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan studi sebelumnya. Nah, tadi kalau di tambang tadi belum ada studi di tambang. Karena itu kita mengambil studi sebelumnya di jalur umum. Setelah itu kita membandingkan dengan transportasi di tambang. Penjelasan tentang gap atau kekurangan penelitian sebelumnya. Tadi di tambang tadi belum ada penelitian tentang jalan yang ditambang, karena itu perlu dijelaskan. Nah, kebaruannya atau novelty-nya ya, itu dijelaskan bahwa kalau di jalan ditambang itu berbeda dengan yang ada di jalan umum. Nah, itu merupakan novelty. Novelty inilah yang harus kita sebutkan atau jelaskan secara eksplisit di pendahuluan ini ya, dan nantinya di abstrak bagian atas supaya orang mengerti ya. Orang mengerti dan tertarik membaca publikasi kita. Berikutnya pertanyaan tujuan atau hipotesis penelitian. Mengapa penelitian ini dilakukan? Nah, contohnya tadi yang sudah saya katakan, ada kebaruan yang ada di penelitian ini. Yang berikutnya metode, menjelaskan secara detail bagaimana, ini ya sekali lagi secara detail, bagaimana penelitian dilakukan sehingga orang lain dapat mereplikasi studi tersebut. Jadi orang lain kalau mengerjakan langkah-langkah seperti di metode ini, maka orang lain akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, jadi bukan pengumpulan data, pengolahan data bukan, tapi pengumpulan data secara primer atau sekunder. Kalau primer, datanya diambil di mana, cara mengambilnya bagaimana, kapan gitu ya. Jadi harus sedetail itu, ya. Lalu setelah itu penjelasan tentang desain penelitian. Prosedurnya bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode apa yang dipakai di sini ya, metode statistik apa yang dipakai. Bukan software yang dipakai. Umpamanya menggunakan SPSS bukan. Tetapi di SPSS itu pendekatan statistik apa yang dipakai. Penjelasan alat atau instrumen yang digunakan. Umpamanya mengerjakan machine learning, lalu menggunakan kamera apa, kameranya ditaruh di sebelah mana supaya pengambilan datanya akurat. Nah, itu dijelaskan secara terperinci. Deskripsi sampel. Kenapa menggunakan sampel itu? Ya, populasi yang dibahas, data yang diteliti. Nah, ini dijelaskan secara detail, sekali lagi secara detail supaya orang bisa mengulangi lagi penelitian ini. Pertanyaan yang dijawab, bagaimana penelitian ini dilakukan? Sekali lagi secara detail. Yang berikutnya hasil atau result, ya. Menyajikan temuan
atau hasil dari penelitian tanpa interpretasi, ya. Jadi tolong hasil ini tidak perlu dijelaskan dulu di sini. Ya, hasilnya begini begini begini, ya. Penyajian data atau hasil analisis yang ditemukan selama penelitian, bukan menjelaskan yang lain-lain ya selama penelitian, yang hanya yang berkaitan dengan penelitian ini, ya. Penyajian dalam bentuk tabel, grafik, atau ilustrasi untuk memudahkan pemahaman, ya. Untuk tabel, grafik itu di atasnya harus jelaskan dulu tabel 2.1 berisi, lalu tabelnya sendiri, lalu di bawahnya ada penjelasannya, ya. Ini berisi apa, begitu ya. Hanya isinya ya, bukan interpretasinya. Penjelasan yang objektif dari data yang telah dikumpulkan. Pertanyaan yang dijawab dalam result ini adalah apa yang ditemukan dari penelitian ini. Oke. Yang berikutnya adalah discussion atau diskusi. Nah, inilah tempat kita membahas hasil penelitian. Caranya bagaimana? Hasil penelitian ini dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Bisa kita katakan berbeda, ya, lalu implikasinya apa, atau sesuai dengan penelitiannya siapa. Nah, ini diskusi ini sangat penting dalam publikasi karena dari diskusi ini kita bisa melihat kebaruan atau hasil dari penelitian ini, ya. Jadi menjelaskan implikasinya dari penelitian ini, itu didiskusi, ya. Interpretasi dan analisis dari hasil penelitian. Membahas mengenai apakah hasil mendukung atau menolak hipotesis. Tolong pada saat hasil kita berbeda dengan hipotesis, jangan mengatakan, "Aduh ini salah," bukan begitu ya. Kalau tidak ada yang menolak, maka kelihatannya dunia ini sama sama terus seperti yang dahulu. Ada penelitian mahasiswa saya yang hasilnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ya, penelitian sebelumnya. Di penelitian sebelumnya, pengambilan keputusan secara komunal atau secara grup itu lebih baik daripada pengambilan keputusan secara individu. Tetapi di hasil penelitiannya mahasiswa saya itu mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan keputusan dari individu. Lalu ya bingung gitu ya. Kenapa kok individu? Keputusan individu itulah yang sebaiknya dipakai. Lalu dicari referensi-referensi yang lain sehingga menemukan bahwa untuk Indonesia kita menggunakan keputusan individu karena ada perusahaan-perusahaan kecil atau keadaan di Indonesia itu adalah mengikuti pimpinan kita, ya, mengikuti pimpinan kita, bukan rame-rame memutuskan gitu, bukan. Ya, jadi pimpinan itu memutuskan lalu kita ikuti. Nah, itu yang di Indonesia. Itu berbeda dengan keadaan penelitian-penelitian yang lain. Penjelasan mengenai implikasi temuan untuk teori, praktek, dan penelitian masa yang akan datang. Nah, akhir-akhir ini eh, orang banyak mengerjakan artificial intelligence, machine learning, dan seterusnya. Implikasinya apa terhadap keadaan penelitian yang akan datang? Banyak dibahas akhir-akhir ini tentang pekerjaan yang akan hilang karena adanya AI dan pekerjaan yang akan timbul karena adanya AI. Salah satunya karena adanya AI, maka penerjemahan hilang. Ya, itu karena AI dengan sangat mudah bisa menerjemahkan dan bahasanya sangat baik. Ya, itu yang terjadi. Jadi implikasi dari temuan kita itu apa? Saran atau rekomendasi berdasarkan temuan. Tolong ya, berdasarkan temuan, bukan yang lain-lain, karena setiap penelitian mesti ada batasannya. Apakah arti dari temuan ini dan mengapa penting? Ini yang dijawab dari diskusi ini. Nah, visual dari struktur IMRAT. Introduction itu mengerucut dari informasi yang umum menjadi ke masalah yang spesifik. Masalah yang spesifik ini ya dikerjakan dengan metode apa, lalu hasilnya bagaimana. Nah, ini tidak mengerucut atau meluas seperti discussion, tetapi ini linear. Linear artinya berdasarkan masalah spesifik yang ada ini. Nanti ada gambarnya pada slide berikutnya. Menjelaskan langkah-langkah dan hasil secara langsung. Diskusi itu dimulai dengan fokus pada temuan, kemudian meluas ke implikasi yang lebih umum. Ya, jadi sekali lagi penelitian kita jangan terlalu banyak, harus dibatasi pada masalah yang spesifik ini. Nanti
kesimpulannya ya atau diskusinya bisa kita pikirkan jika keadaannya begini maka bisa diperluas gitu ya. Jadi kemudian meluas ke implikasi yang lebih umum untuk penelitian masa depan atau teori atau penelitian-penelitian yang lain. Nah, ini yang dikatakan introduction itu besar lalu mengerucut menjadi lebih kecil, method dan result itu berdasarkan batasan penelitian yang ada, lalu hasilnya ini ya sama, lalu hasilnya diskusi ini dari hasil penelitian kita perluas untuk keadaan-keadaan yang lain ya. Nah, elemen tambahan dari publikasi adalah judul, menyampaikan inti penelitian secara singkat dan menarik. Tolong diperhatikan istilah menarik ini. Jadi setelah penelitian itu selesai, publikasi itu selesai, kita membuat judul, tolong kriterianya ini ya, singkat dan menarik. Jangan panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang orang juga bingung isinya apa. Lalu dibuat menarik, gitu ya. Abstrak, ringkasan, singkat dari artikel yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan seterusnya. Seperti pendahuluan tadi, ya, di abstrak ini kita harus menjelaskan juga penelitian sebelumnya dan dikontraskan dengan penelitian ini, ya. Dan diakhiri dengan itu di awal, diakhiri dengan kesimpulan utama, ya. Biasanya atau hampir pasti atau seharusnya abstrak ditulis terakhir setelah kita mendapatkan hasil, ya. Keywords, kata kunci yang relevan untuk membantu pencarian artikel dalam database ini dibuat sekitar 4 sampai 6 keywords dan dituliskan secara urutan abjad. Acknowledgement atau ucapan terima kasih, penghargaan pada individu atau institusi yang membantu. Misalnya institusi yang memberikan dana penelitian. Kesimpulan merangkum temuan utama dan implikasi penelitian serta menyarankan langkah lebih lanjut. Ya, penelitian-penelitian berikutnya yang akan diteliti bisa apa saja gitu ya. Referensi, daftar semua sumber yang dikutip dalam artikel ini menunjukkan bahwa kita menghargai penelitian orang lain. Ya, ini menghindarkan kita dari plagiasi karena kita menyatakan atau menghargai bahwa penelitian kita itu diambil dari mana gitu ya. Yang berikutnya, proses penulisan dan publikasi. Ya, kita perlu memilih jurnal. Di Google itu ada yang dinamakan yang kalau kita ketik di Google Journal Suggester. Lalu nanti ada jurnalnya Taylor and Francis, itu jurnal suggestornya apa. Kita klik di situ, kita masukkan judul dan abstrak. Lalu nanti ada suggester jurnal-jurnal apa saja yang bisa digunakan untuk mengirimkan publikasi ini. Demikian juga dari jurnal suggester nanti akan kita bisa memilih umpamanya publikasi ke MDPI gitu ya, kita cari di situ, kita masukkan judul dan abstrak, nanti kita akan diberi daftar jurnal-jurnal untuk publikasi yang sesuai dengan publikasi kita. Ya, revisi dan reformulasi. Jadi sangat normal kalau kita publikasi itu mesti ada revisi dan mungkin ada beberapa kali. Ya, semakin baik tulisan kita, tulisan yang baik itu adalah yang mengandung imrat tadi dan mudah dimengerti oleh orang lain. Jangan banyak singkatan-singkatan, ya. Publikasi yang baik itu idenya jelas, ya. Jadi tujuan revisi adalah menyempurnakan manuskrip sebelum diterbitkan. Ini referensi yang saya gunakan. Ya, semoga penjelasan saya tentang Imrat ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk menulis jurnal Scopus atau jurnal WOS ya, WOS gitu ya, Web of Science, eee, dan kita bisa bermanfaat bagi publikasi kita. Terima kasih.